Oke, kita jumpa kembali di kuliah diseminasi penelitian. Ya, untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai kiat-kiat memilih jurnal untuk mempublikasikan hasil atau karya ilmiah kita. Bersama narasumber kita kali ini, sama seperti kemarin-kemarinnya, Dr. Antonius Indiarto. Apa kabar Pak Anton? Baik-baik. Oke. Terima kasih Pak Udin. Ya. Baik-baik juga kan Pak ya? Baik-baik juga Pak. Nah, sekarang mungkin yang jadi masalah berikutnya dari mahasiswa gitu ya. Tulisannya, saya ini papernya sudah jadi ini Pak. Papernya sudah jadi, kemudian dari pembimbing istilahnya mungkin kami masih bingung memilih jurnalnya. Ini harus kemana nih? Jurnal yang mana ini? Karena jurnal begitu banyak Pak Anton ya. Yang di bidang engineering pun banyak sekali gitu. Yang di bidang chemical engineering pun banyak sekali. Bukan hanya engineering, chemical engineering juga banyak. Kemudian nanti belum lagi ada rankingnya ya, Q1, Q2, Q3. Sudah dimasuk ke Q1 nanti bingung lagi mau yang impact factor-nya mana gitu. Dan sebagainya. Nah, ini kadang yang menjadi kebingungan para mahasiswa, termasuk juga peneliti, termasuk juga saya di dalam menulis, dalam memilih jurnal yang tepat. Khawatirnya nanti begitu submit di awal belum direview di mana, baru nyampe editor sudah di reject. Ini kan sayang sekali ya. Begitu kita submit, editor juga biasanya perlu waktu untuk melakukan review. Itu ya mungkin 1 minggu 2 minggu kemudian di reject. Ya kan sayang sekali ya, sudah di awal, baru di awal sudah di reject. Ini tidaknya menghabiskan waktu. Nah, barangkali ada kiat-kiat dari Pak Anton yang bisa digunakan oleh mahasiswa sekalian ya dalam memilih jurnal, sehingga setidaknya kita bisa menyampaikan publikasi kita tuh di jurnal yang tepat gitu ya. Dan prosesnya juga harapannya tidak terbuang sia-sia karena kita salah memilih jurnal. Ya, jadi terkait dengan pemilihan jurnal ini ya memang benar gitu ya. Jadi memang ada strategi tersendiri juga. Gitu ya. Saya pun mengalami belum tentu apa yang saya sampaikan ini 100% benar. Karena saya juga pernah mengalami ditolak juga, reject juga gitu kan oleh suatu jurnal. Gitu. Tetapi mungkin ini bisa saya sampaikan karena terus terang saya hampir dulu itu pernah mencoba hampir semua jurnal saya coba saya masukkan gitu ya, terus kemudian responnya seperti apa gitu ya, khususnya untuk jurnal yang ada di ScienceDirect ya, dan kemudian Elsevier ya waktu itu ya, terus kemudian Springer dan Taylor Francis ya. Nah, karena memang jurnal itu yang kebetulan pakemnya itu adalah engineering gitu kan. Kalau yang untuk ACS sama RSC itu kan lebih pada arah kimia ya, jadi gitu. Nah, yang pasti kalau dari pembimbing Anda pinginnya itu adalah jurnal yang Q1 impact factor tinggi, betul kan? Nah, seperti itu. Itu adalah harapan dari pembimbing-pembimbing penelitian dari mahasiswa sekalian, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ternyata jurnal itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, ini yang lebih baik kita pahami terlebih dahulu, apakah karakteristik dari jurnal-jurnal ini sesuai dengan tulisan kita. Ya, saya ambil contoh, gitu ya. Kalau kita itu mempublikasikan di jurnal, contohnya itu adalah Aspiration and Purification, gitu ya, berarti dia itu sudah memilih topik yang berhubungan dengan pemisahan saja dan pemurnian, gitu ya. Coba bandingkan kalau misalnya kita itu melihat Chemical Engineering Journal, ya, berarti Chemical Engineering Journal itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan ilmu teknik kimia. Jadi cakupannya lebih luas. Kalau misalnya kita bandingkan dengan tadi yang berhubungan dengan purification dan pemisahan saja, ya, pemurnian dan pemisahan saja. Gitu. Nah, karakter itu yang harus kita pahami, gitu ya. Kenapa kita harus memahami karakter tersebut, gitu ya? Karena ini juga berhubungan dengan kedetailan kita terkait dengan penelitian yang nantinya akan kita lakukan, gitu ya. Kita itu cenderungnya ke arah mana, gitu. Ya. Kalau seandainya itu penelitian kita itu sebenarnya general saja atau umum-umum saja, gitu ya. Nah, saya menyarankan itu adalah jurnal-jurnal
yang memang skopnya itu adalah skop general, gitu ya, skop umum, gitu ya. Misalkan Tetapi engineering, umum engineering gitu Pak. ya, tapi kalau misalnya kita itu punya hasil yang sangat tajam sekali, gitu ya. Misalnya di dalam pemurnian, dan pemurnian itu kita akan bahas sekali misalnya dari segi molekuler dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa kita masukkan kepada memang jurnal yang khusus untuk membahas hal tersebut, ya, aspiration and purification seperti itu. Itu kita bisa masukkan ke situ karena memang tinjauannya itu adalah skopnya itu terbatas pada pemurnian dan pemisahannya saja, gitu ya. Nah, itu yang ini. Saya punya cerita gitu ya terkait dengan tipe jurnal ini yang dimana dia ternyata bisa menentukan kesuksesan Anda dalam publikasi. Pada saat saya pendidikan di Korea, ya, teman saya ini itu dia itu bekerja berhubungan dengan yang namanya itu adalah ionic liquid, gitu ya, cairan ionik, gitu ya, untuk menjalankan suatu reaksi. Gitu. Nah, pada saat reaksi itu berjalan, itu ternyata lambat sekali, ya. Jadi harapannya itu menjadi solvent yang sekaligus jadi katalis, gitu ya. Tetapi reaksinya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Jadi praktis sebenarnya ada peningkatan, gitu ya, tetapi kecil sekali, gitu. Nah, tapi kemudian beberapa saat kemudian saya mendapat kabar bahwa dia itu hasil penelitian itu telah dipublikasikan di jurnal yang impact factornya tinggi, gitu, yaitu Green Chem atau Green Chemistry. Kalau nggak salah milik dari Wiley ya, Wiley itu kalau nggak salah. Dan impactnya pada saat itu tinggi. Saya kurang tahu ya untuk impact yang sekarang. Ternyata yang disasar dari penelitian itu pada saat dia menuliskan pembahasan itu adalah dia bukan menekankan kepada kecepatan reaksinya, gitu ya, yang notabene itu adalah sebenarnya ya tidak terlalu cepat, tetapi dia mengarahkan kepada penggunaan ionic liquid ini yang ternyata itu adalah environmentally friendly. Nah, itu dia. Jadi dia menekankan di situ, ya. Jadi dia itu ditonjolkan di dalam tulisannya, gitu ya. Jadi meskipun itu reaksinya berjalan relatif lambat, gitu ya, tapi itu yang dia contohkan, yang dia tulis, yang dia tekankan, gitu ya, bahwa dia sudah menemukan yang namanya solvent atau senyawa pelarut yang ramah lingkungan, dan akhirnya dipublikasikan, ya. Jadi ini memang ada hubungannya antara apa yang nantinya kita tulis dengan apa yang memang topik yang sedang diangkat oleh jurnal tersebut, ya. Nah, kalau misalnya jurnal-jurnal kinetika, gitu ya, saya juga dulu pernah mempublikasikan di suatu jurnal yang berhubungan dengan kinetika, gitu ya. Nah, kalau misalnya kinetika kita tidak terlalu dalam atau tidak terlalu lengkap dan kita publikasikan ke jurnal tersebut, ya tentu saja ini akan sangat memberatkan kita, gitu ya. Akhirnya apa yang saya lakukan itu adalah, kebetulan ini kinetika saya itu cuma saya tampilkan dalam bentuk satu tabel, gitu ya, konstanta. Akhirnya saya publikasikan di Fuel Processing Engineering, gitu ya, di salah satu jurnal di Elsevier, gitu ya, dan akhirnya diterima. Jadi artinya apa? Memang ini kita harus melihat karakter jurnal seperti apa dan hasil kita itu seperti apa, ya. Sebagai contoh gini, kalau memang Anda melakukan karakterisasi katalis dan karakterisasi itu tidak terlalu advance, gitu ya, dari ini, ya jangan dipublikasikan di Journal of Catalysis. Ya, itu semacam tanda kutip itu bunuh diri, gitu ya. gitu ya. Mungkin kita bisa publikasikan di jurnal yang mungkin kualitasnya juga bagus, gitu ya, Q1 atau impact tinggi, gitu ya. Tapi mungkin lebih arahnya lebih general, misalnya Chemical Engineering Journal, gitu ya, atau energi atau dan lain sebagainya. Yang topiknya itu masih luas, gitu. Kecuali kalau memang kita sudah punya sesuatu yang membuat kita itu pede, gitu ya, percaya diri sekali bahwa itu akan
diterima oleh jurnal-jurnal yang memang skupnya itu khusus kepada bidang keilmuan tersebut, gitu ya. Jadi itu kalau terkait dengan jurnal. Oke, mungkin saya sedikit merangkum tadi ya dari apa yang dijelaskan Pak Anton. Jadi terkait dengan jurnal, memang yang pertama dari namanya juga sudah menjelaskan Pak Anton. Jadi jurnal itu membahas apa atau scope dari jurnal ini ke arahnya mana. Seperti tadi dijelaskan expedition and purification seperti itu. Jadi ini arahnya ke situ dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan apa istilahnya hasil-hasil yang kita peroleh dari eksperimen kita itu, bagaimana agar bisa pandai-pandai kita memilih atau menonjolkan keunggulan dari penelitian kita sehingga bisa pas atau sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Seperti itu Pak Anton. Nah, mungkin ada satu lagi pertanyaan Pak Anton yang mungkin bisa mengarahkan ya dalam milih jurnal ini. Sebenarnya kita milih jurnal dulu, kemudian paper kita mengikuti jurnal tersebut, atau kita punya paper seperti ini, maka kita harus mencari jurnal yang sesuai, gitu Pak Anton. Jadi yang mana itu yang atau bisa dibolak-balik Pak Anton? Ya kalau saya sih terkait dengan tulisan itu mengalir aja. Hal yang terberat dari kita itu melakukan publikasi itu ada sebenarnya menulis, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda memilih jurnal terus kemudian ternyata punya bentuk tulisan yang khusus gitu ya, itu akan menambah alasan Anda supaya tidak menulis. Itu yang jadi dikhawatirkan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau saya normal saja gitu ya, mengalir saja ya. Kita tulis, bentuk tulisan kita kelihatannya mana yang akan jurnal mana yang akan cocok dengan tulisan kita gitu ya. Kita pun sebenarnya bisa gitu ya memodifikasi tulisan kita, yang namanya juga ya kita yang menulis gitu kan ya. Alur pikiran, alur ininya juga bisa kita ubah-ubah kalau misalnya memang perlu diubah untuk mengikuti bentukan atau format dari jurnal tersebut, dan saya kira itu bukan menjadi masalah Pak Udin gitu ya. Yang sering kali menjadi masalah itulah malah justru hal yang kecil-kecil gitu ya buat saya, seperti contohnya itu adalah reference gitu kan. Nah sekarang ada EndNote ya, terus kemudian ada apa lagi itu yang nanti akan membantu kita kalau misalnya di dalam prosesnya ternyata referensinya mengikuti aturan A, aturan B gitu ya, dengan mudah itu diganti. Dan sampai sekarang saya belum punya EndNote. Jadi kalau misalnya katakanlah saya mau berganti jurnal, misalnya katakan di jurnal A gitu ya, terus kemudian ditolak, saya ingin pindah ke jurnal B, ternyata punya tipe referensi yang berbeda, ya saya lakukan manual. Gitu ya. Jadi memang tiap jurnal itu punya format penulisan yang berbeda-beda, termasuk dalam hal penulisan pustaka gitu ya, format penulisan pustaka seperti apa dan sebagainya, antara satu dengan yang lain berbeda. Meskipun publishernya sama, betul Pak Tani ya? Betul. Sama-sama Elsevier, tapi ternyata terjemahan satu dengan yang lain. Yang satu pakai nomor, satu lagi pakai nama dan seterusnya. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian terkait pembatasan jumlah kata dan sebagainya juga kadang-kadang ada jurnal seperti itu. Nah mungkin saya sedikit menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Anton mengenai kiat-kiat memilih jurnal. Kalau kami mungkin biasanya yang kami lihat itu dari referensi yang kami gunakan di paper itu. Nah, kalau misalkan banyakkan dari jurnal mana, nah itu mungkin yang kita prioritaskan. Kurang lebih seperti itu Pak Anton. Kalau kami cara memilih jurnal yang tepat gitu ya. Mungkin nanti selain itu bisa juga menggunakan Scopus gitu. Misalnya kita menggunakan kata kunci tertentu, nanti akan muncul publikasi dengan judul seperti ini, banyaknya itu di jurnal apa, itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi ada berbagai macam cara untuk memilih jurnal yang tepat gitu ya. Hal yang pertama harus kita lakukan atau yang ini adalah jangan takut, gitu ya. Bahkan saya seringkali untuk submission yang pertama atau pengiriman artikel yang pertama, gitu ya, saya gunakan itu untuk melihat komen terkait dengan tulisan saya. Oleh karena itu biasanya malah saya kirimkan kepada jurnal-jurnal yang saya sendiri pun sebenarnya gitu ya yakin bahwa itu nanti itu akan tidak diterima lah. Tapi biasanya komen yang nantinya akan saya terima itu sangat berguna sekali. Gitu ya, karena biasanya kalau misalnya kita
mengirimkan kepada jurnal Q1, gitu, biasanya referensinya juga orang yang benar-benar punya kepakaran di situ, ya, dan memberikan input balik itu yang biasanya bagus-bagus, gitu ya. Nah, itu biasanya yang saya gunakan untuk melihat apa sih sebenarnya kekurangan dari tulisan saya, gitu. Ya, jadi sekaligus saya pakai sebagai belajar baru setelah itu dari masukan ini, gitu ya. Nah, kemudian saya perbaiki. Nah, baru kemudian yang kedua ini baru saya akan memilih kira-kira jurnal yang tepat itu seperti apa, gitu ya. Oke, jadi saran Pak Anton jangan takut, submit saja ke jurnalnya. Agak tinggi juga nggak masalah, karena nanti dapat saran-saran yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki paper kita atau meningkatkan kualitas dari paper kita. Jadi saran-saran apa istilahnya komentar reviewer yang pedas-pedas itu justru bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas dari publikasi kita. Jadi jangan takut untuk publikasi atau jangan takut untuk mengirim makalah kita ke jurnal yang bereputasi tinggi gitu ya. Iya, tapi jangan takut, tapi jangan ala kadarnya ya. Yang sering saya temui itu adalah kadang-kadang itu kita mengirimkan ala kadarnya, gitu ya. Karena kan tanda kutip ini kita gambling, kalau diterima oke, kalau enggak, gitu ya. Biasanya kalau ala kadarnya itu belum sampai kepada reviewer, yang terjadi itu adalah sudah ditolak oleh editornya. Itu yang sering terjadi adalah seperti itu. Jadi kita malah nggak dapatkan feedback, gitu ya. Tetapi malah menghabiskan waktu karena biasanya pun diperiksa oleh editor itu juga butuh waktu, gitu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan kadang-kadang seminggu untuk proses pemeriksaan itu. Jadi ada tambahan dari Pak Anton ya, jangan takut tetapi juga jangan ngawur gitu maksudnya. Jangan takut tapi juga jangan ngawur. Nah, kami juga ada pengalaman Pak Anton seperti itu. Jadi kami pernah menulis paper review gitu ya, kemudian kita coba kontak editor dari satu jurnal gitu. Impact-nya lumayan termasuk Q1, tetapi ternyata tidak ada balasan dari reviewer dari editornya, tidak ada balasan mengenai proposal kami, karena biasanya untuk review itu untuk jurnal-jurnal tertentu kita perlu mengontak editornya terlebih dahulu. Kalau editornya oke, baru kita submit. Tapi ini tidak ada balasan. Kemudian waktu itu kita di lab diskusi dan ada satu jurnal itu memang yang dia hanya menerima review. Jadi jurnalnya memang khusus menerbitkan paper review dan impact-nya lumayan gede, bahkan 2 kali lipat dari jurnal yang pertama kita incar gitu. Kemudian oke lah kita coba ke situ karena memang topiknya masuk gitu ya, secara topik masuk, secara tulisan juga lumayan gitu menurut kami. Kita coba ternyata diterima. Jadi ada kadang-kadang ada beruntung-beruntungnya juga gitu kali ya. Asalkan kita mau mencoba, nanti ada hasil yang walaupun di reject kita bisa gunakan. Kalau diterima syukur-syukur ya, akan lebih bagus lagi. Tapi kiat yang utama itu sebenarnya adalah kalau kita publikasi jurnal itu adalah kalau mau di-accept ya atau diterima adalah jangan menerima jawaban dari editor dalam bentuk reject. Gitu ya. Biasanya begini. Kalau itu bentuknya itu adalah major revision, gitu ya. Sebenarnya dari editor itu sudah lolos, ya. Jadi manuskrip kita itu sudah lolos, ya. Cuma dari reviewer itu masih belum karena ada banyak item-item yang. Tapi secara minimum menurut editor bahwa ini sebenarnya sudah oke, ya. Apapun bentuk major revision. Tapi tentu saja ya. Kalau misalnya Anda mendapatkan major review dan ketika Anda menjawab juga jangan sembarangan. Tuh. Ya kan? Karena saya pernah menemui kejadian ini ketika saya lihat lagi, wah ternyata jawabannya dia itu adalah tidak mengakomodir masukan atau komen dari reviewer. Gitu ya. Padahal itu kalau ini reviewernya juga bagus gitu ya memberikan masukannya. Ya. Jadi menjawab ini juga penting. Ya. Jadi buatlah jawaban itu yang mengakomodir, tanda kutip ya, mengakomodir semua apa yang diminta oleh reviewer. Karena basis dari penerimaan artikel Anda itu adalah bagaimana Anda itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari reviewer tadi. Ya, kalau banyakkan Anda itu malah mendebat pertanyaan dari reviewer gitu ya. Nah, yang menentukan reviewer kan sebenarnya editor, di mana editor ini ya sudah paham bahwa reviewer ini punya kapabilitas di situ, kemampuan di situ, gitu ya. Orang yang terpandang lah di bidang
ilmu yang nantinya akan mereview manuskrip Anda, gitu ya. Jadi kalau dari saya itu adalah untuk menjawab ini gunakan bahasa yang polite, gitu ya. Terus kemudian argumennya tidak terlalu keras, gitu ya. Ya, jadi mengakomodir semua apa yang disampaikan oleh reviewer-reviewer tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada bagian di mana Anda tidak bisa mengakomodir, gitu ya, berilah jawaban yang memberikan opsi bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah mewakili itu. Misalnya ya, contohnya ini adalah tadi ada reviewer yang menginginkan Anda melakukan eksperimen tambahan khususnya untuk parameter atau variasi yang belum Anda lakukan gitu ya dari ini. Nah, mungkin ketika ada permintaan seperti itu dan Anda tidak ingin mengakomodir eksperimen tambahan, Anda bisa carikan referensi di mana itu bisa menjawab dari pertanyaan itu tadi. Gitu ya. Nah, itu yang sering saya lakukan gitu ya. Itu tanda kutip sebenarnya kita nggak mau untuk melakukan eksperimen tambahan gitu ya. Cuma caranya kita agak tidak frontal, kita bilang saya tidak ingin melakukan eksperimen itu atau saya tidak setuju dengan pendapat dari reviewer, tidak seperti itu. Ya, jadi kita cari jalan tengah bagaimana untuk bisa mengakomodir permintaan-permintaan dari reviewer. Ada banyak juga ya kalau misalnya saya punya banyak contoh kasus gitu di mana sebenarnya saya juga nggak sepakat sih dengan apa yang disampaikan oleh reviewer, tapi bagaimana menjawabnya ini yang jadi kritikal di sini, jadi penting di sini. Oke, mungkin sudah masuk ke tahap reviewing dan sebagainya ya, sampai jurnal dan sebagainya. Ya. Tapi memang saya dulu di awal-awal juga begitu Pak Anton, itu ada hasil reviewnya tuh major revision tuh, wah udah rasanya itu wah ini gimana nanti kalau kita nggak bisa merevisi dengan baik, reject. Padahal sebenarnya kata lain dari major revision ini adalah paper Anda sebenarnya kami terima, tapi tolong diperbaiki lagi. Nah, lebih seperti itu Pak Anton ya. Betul. Asalkan jangan kalau udah editornya di awal sudah reject, nah itu yang sudah nggak bisa diapa-apakan lagi ya, karena istilahnya yang menentukan diterima atau tidak adalah editornya. Oke, terima kasih Pak Anton kiat-kiatnya. Oke, sama-sama. Sangat membantu sekali bagi mahasiswa yang kebingungan bagaimana memilih jurnal yang tepat dan seterusnya ya. Begitu sudah punya paper terus harus kemana? Nah, ini kiat-kiat dari Pak Anton tadi mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada para mahasiswa sekali kalau mau mempublikasikan jurnal makalahnya di jurnal tertentu. Oke, sekian untuk sesi kali ini, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.